Jika dia mengucapkan hal ini, dia sudah selingkuh. Apakah kamu merasa akhir-akhir ini pasanganmu berubah? Mulai sulit dihubungi, sering menghindar, atau berkata-kata yang membuatmu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Dalam banyak kasus perselingkuhan, tanda-tanda itu tidak selalu datang dari tindakan fisik. Justru yang paling awal muncul adalah dari kata-kata yang mereka ucapkan. Menurut pakar hubungan Dr. Shirley Glass, komunikasi yang berubah, terutama kalimat-kalimat yang terdengar defensif, menyalahkan atau menjauh, seringkali menjadi sinyal pertama dari hubungan emosional yang terpecah. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 ucapan yang sering menandakan seseorang sudah berselingkuh. Kalimat-kalimat ini terdengar biasa, tapi jika keluar dalam konteks tertentu dan disertai perubahan sikap, bisa jadi itu adalah alarm penting yang tidak boleh diabaikan. Simak baik-baik, bisa jadi kamu sedang mengalami salah satunya. Yang pertama, kamu terlalu banyak nanya, bikin capek. Kalimat ini sering muncul saat seseorang merasa terpojok karena pertanyaan-pertanyaan seputar keberadaan, komunikasi yang mendadak renggang, atau perubahan kebiasaan. Padahal dalam hubungan yang sehat, bertanya adalah bentuk perhatian, bukan interogasi. Menurut psikolog Dr. Susan Krauss-Whitborn, reaksi defensif berlebihan terhadap pertanyaan sederhana bisa jadi tanda bahwa seseorang menyimpan sesuatu. Saat pasangan mulai tidak nyaman ditanya, bisa jadi itu karena ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan bukan tidak mungkin itu adalah orang ketiga. Poin kedua, aku butuh ruang. Jangan terlalu nempel terus. Permintaan untuk ruang pribadi itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba diucapkan dan disertai dengan penolakan komunikasi, bisa jadi itu adalah cara halus untuk menciptakan jarak emosional. Pakar hubungan Esther Perel menjelaskan bahwa orang yang berselingkuh seringkali merasa bersalah, tapi tidak mau mengaku. Maka mereka menciptakan batasan dengan pasangan sah agar merasa berjarak secara emosional dan bisa membenarkan hubungannya dengan orang lain secara psikologis. Poin ketiga, kamu terlalu sensitif. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Ini adalah bentuk klasik dari gaslighting, yakni ketika seseorang membuat pasangannya merasa bersalah atau ragu terhadap intuisi mereka sendiri. Biasanya ini diucapkan setelah pasangan memergoki hal-hal kecil seperti notifikasi mencurigakan, chat yang dihapus, atau waktu yang tidak masuk akal. Menurut Dr. Ramani Durvasula, gaslighting adalah taktik umum yang digunakan oleh pelaku perselingkuhan agar pasangannya meragukan persepsi sendiri. Semakin sering kalimat ini diucapkan, semakin kuat indikasinya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Poin keempat, kamu gak kayak dulu lagi. Kalimat ini terlihat seperti keluhan biasa, tapi bisa menjadi dalih untuk membenarkan perasaan atau hubungan baru yang sedang dijalani. Biasanya diikuti dengan sikap menjauh, tidak ingin disentuh, atau malas berbicara dari hati ke hati. Dalam banyak kasus, orang yang berselingkuh mulai membandingkan pasangan resminya dengan sosok baru.
Ucapan seperti ini sering digunakan sebagai pembenaran emosional atas keputusan untuk menjalin hubungan di luar komitmen. Pakar pernikahan Dr. Gary Neumann menyebut ini sebagai mekanisme emosional rationalization, yaitu pembelaan diri untuk merasa tidak bersalah ketika melanggar kesetiaan. Poin kelima, itu cuma teman biasa. Kamu terlalu mikir yang enggak-enggak. Inilah kalimat klasik yang sering digunakan untuk menutupi hubungan gelap. Saat seseorang terus-menerus menyebut sosok tertentu sebagai teman biasa, padahal jelas-jelas ada interaksi yang intens, waktu yang sering dihabiskan bersama, atau pesan-pesan yang disembunyikan, kamu patut waspada. Menurut penelitian dari Journal of Couple and Relationship Therapy, 65% perselingkuhan emosional berawal dari hubungan pertemanan yang tampaknya biasa-biasa saja. Jadi, saat kalimat ini diucapkan berulang kali dan disertai sikap mencurigakan, itu bisa jadi tanda bahwa hubungan teman itu sudah masuk ke tahap yang lebih dalam. Mendeteksi tanda perselingkuhan memang tidak mudah, tapi kata-kata yang diucapkan seseorang bisa jadi sinyal awal yang penting untuk diperhatikan. Ingat, kalimat-kalimat tadi tidak selalu berarti pasanganmu berselingkuh. Tapi jika kamu merasa ada jarak, kebohongan kecil, dan komunikasi memburuk, maka kamu perlu mengambil langkah. Yang paling penting bukan hanya curiga, tapi berkomunikasi dengan jujur. Ajak pasangan bicara baik-baik. Jangan langsung menuduh, tapi tunjukkan bahwa kamu peduli dengan hubungan ini dan ingin menyelamatkannya. Dan jika kamu merasa tidak sanggup menghadapinya sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan konselor atau terapis hubungan. Karena setiap hubungan berharga untuk diperjuangkan, asal keduanya mau saling jujur dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga hati, jaga komunikasi, dan terus belajar mencintai dengan dewasa. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.